Selamat sore untuk kita semua. Eh, Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan algoritma, flowchart, dan pseudocode aplikasi sederhana kalkulator. Yang pertama, kami akan menjelaskan algoritma untuk membuat aplikasi sederhana yaitu kalkulator. Yang pertama, eh, read bilangan 1, bilangan 2, lalu hasil chair operator. Yang kedua, masukkan bilangan 1, dan yang ketiga, masukkan bilangan 2. Lalu langkah keempat yaitu pilih operator. Kebetulan kami di sini membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan operator kali, bagi, tambah, dan kurang untuk melakukan proses. Lalu langkah kelima yaitu decision atau proses atau cara dalam pengoperasian kalkulator sederhana ini. Yang pertama, kita di sini semacam membuat pertanyaan, apakah operator sama dengan perkalian? Itu yang bagian A. Jika ya, maka kalikan bilangan 1 dengan bilangan 2 yang menyatakan hasil bilangan 1 kali hasil bilangan 2, lalu kemudian ke proses 6. Proses 6 di sini adalah mencetak hasil, yaitu setelah decision. Lalu yang ke C, jika operator perkalian tidak mengeluarkan hasil, maka kita coba menggunakan operator bagi. Jika iya, termasuk operator bagi, maka bagi bilangan 1 dengan bilangan 2 yang menyatakan hasil sama dengan bilangan 1 bagi bilangan 2, lalu kemudian kita lanjut ke proses 6 yaitu mencetak hasil. Yang ke D, jika tidak, maka kita lanjut tanyakan operator penjumlahan. Jika pada proses perkalian dan pembagian tidak bisa berjalan, maka kita beralih ke penjumlahan. Jika berhasil dalam penjumlahan, maka yang dilakukan adalah proses di mana bilangan 1 ditambah bilangan 2 dan melangkah ke langkah ke-6 yaitu mencetak hasil. Tapi jika tidak, maka kita beralih ke langkah ke G, yaitu menanyakan operator apakah itu termasuk pengurangan atau tidak. Jika ya, maka kurangkan bilangan 1 dengan bilangan 2 yang menyatakan hasil, bilangan 1 kurang bilangan 2, lalu berlanjut ke proses 6 yaitu cetak hasil. Dan yang terakhir yaitu programnya selesai. Lalu kita berlanjut ke flowchart. Berdasarkan algoritma tersebut, kami membuat flowchart diawali dengan start dan diakhiri dengan stop. Kita mulai start. Setelah start, dilakukan proses yaitu mencetak atau memasukkan bilangan 2 yang kita samakan dengan nilai Y. Lalu yang kedua, mencetak atau memasukkan bilangan 1 atau kita ganti dengan nilai X. Setelah itu kita lanjut ke proses yang ketiga, di mana bilangan 1, bilangan 2, dan hasil chair operator diproses. Kemudian masuk ke langkah keempat, di mana di sini kita dihadapkan dengan sebuah pilihan apakah operator perkalian itu benar atau tidak. Di sini ada kemungkinan dua jawaban. Jika iya, maka hasilnya adalah X kali Y atau bilangan 1 kali bilangan 2. Tetapi jika tidak, kita beralih ke operator pembagian. Jika benar itu adalah operator pembagian, maka hasilnya sama dengan X atau bilangan 1 bagi Y atau bilangan 2. Tetapi jika tidak, dan itu bukanlah operator pembagian, maka kita langsung ke operator penjumlahan. Jika benar itu adalah operator penjumlahan, maka hasilnya sama dengan X tambah Y atau bilangan 1 ditambah bilangan 2. Tetapi jika itu bukanlah bilangan operator B penjumlahan, maka kita berlanjut ke operator pengurangan.
Jika iya, maka hasilnya adalah bilangan 1 dikurangi bilangan 2 atau X kurang Y. Tetapi jika tidak, maka program yang kita masukkan salah atau yang keluar adalah error. Tetapi jika hasil X kali Y, X bagi Y, dan X tambah Y itu benar, maka yang terjadi adalah print hasil. Setelah semuanya selesai, maka operasinya berhenti atau selesai. Lalu kita akan membahas pseudocode. Pseudocode untuk membuat kalkulator sederhana ini, pertama-tama kami ingin mendeklarasikan apa yang kami gunakan dalam membuat kalkulator sederhana ini. Untuk operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kami menggunakan string. Sementara untuk angka pertama dan kedua kami menggunakan float, dan hasil kami menggunakan double. Lalu untuk pendeskripsian seperti tertera di sini kami menuliskan write ln itu kalkulator, lalu write masukkan angka pertama, lalu proses selanjutnya itu read angka pertama. Kemudian write atau kita masukkan operator perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Setelah itu read operator. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan else if. Else if di sini berupa semacam seperti kita jelaskan tadi pada algoritma dan flowchart. Else if atau berupa pertanyaan, jika dia itu adalah perkalian, maka kita langsung memasukkan angka kedua, lalu pada proses selanjutnya itu angka kedua dibaca dan mencetak hasilnya. Setelah mencetak hasilnya seperti ini, maka proses berakhir. Hal itu juga terjadi untuk pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tetapi jika semuanya salah, maka yang terjadi adalah di mana kami menuliskan di sini adalah else write ln error. Jadi prosesnya selesai. Jika sampai pada keempat proses ini masih salah, maka error dan operasi kalkulator akan selesai. And if, jadi jika semuanya error, maka kita mulai lagi dari awal. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana membuat aplikasi sederhana kalkulator dengan menggunakan aplikasi Java NetBeans. Yang pertama, kita buka NetBeans. Kebetulan saya sudah membukanya. Lalu membuat project baru dengan mengklik File, New Project, lalu pilih Java Application. Next, kita ganti namanya menjadi kalkulator sederhana. Finish. Oke, ini masih proses dia. Jadi aplikasi kalkulator sederhana ini. Oke. Untuk membuat kalkulator sederhana, kita membutuhkan desain. Desain di sini merupakan tampilan kalkulator yang akan kita pakai untuk menjadi program sederhana. Untuk membuat desain dari kalkulator sederhana, kita menggunakan Gframe. Caranya yaitu klik kanan pada project, new, pilih Gframe From. Gframe From kita ganti nama dengan kalkulator. Finish. Oke, masih proses ini. Jadi di sini kita menggunakan Gframe untuk mendesain model kalkulator yang akan kita buat dari kelompok 7. Oke. Tapi langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah setelah melihat atau masuk kepada Gframe akan tampil desain seperti ini. Ini masih kosong. Nanti kita buat tampilan kalkulator sederhana itu dengan menggunakan swing menu yang ada di sini. Mulai dari swing container, swing control, swing menu, swing window, swing pillars, AVT, bins, Java persistence. Oke, semuanya di sini.
Tapi sebelum kita mendesain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat source code dari JFrame ini sendiri. Oke, di sini JFrame-nya ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengcopy source code dari JFrame ini ke Java application. Ini kita copy sampai sini. Yap, kita copy, klik kiri kanan, copy, kita paste ke ini, kita copy ke sini. Oke, Ctrl V. Ya, setelah di copy, kita lanjutkan mendesain ini, desain dari kalkulator sederhana yang akan kita buat. Di sini kami sudah membuat desain untuk kalkulator sederhana yang akan kita bahas. Tuh kayak gini. Jadi di atas JFrame ini kami menambahkan beberapa item dari swing containers dan swing control untuk mendesain tampilan dari kalkulator yang akan kita buat. Di sini yang pertama kami membuat JLabel. JLabel itu nanti untuk memuat hasil dari apa yang kita masukkan. Sementara ini yang putih ini, kotak putih ini merupakan text field. Text field ini kita seret di atas JFrame, kemudian di copy menjadi 2. Yang ini nanti kegunaannya kita gunakan untuk mengisi bilangan pertama dan bilangan kedua. Sementara untuk operatornya sendiri, kami menggunakan tabel, toggle button ini, button untuk menjalankan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, untuk menjalankan semua perintah yang ada di sini, source code-nya ini seperti ini. Kami seperti pada algoritma tadi kami menjelaskan bahwa untuk hasil atau pemasukannya itu kami menggunakan double. Untuk operatornya kami menggunakan string dan float untuk angka-angkanya. Ini seperti ini. Ini untuk perkalian. Yang paling atas itu penjumlahan ya, penjumlahan. Jadi untuk mempermudah, kita hanya membuat satu kali, membuat ini source code untuk penjumlahan. Sementara untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian kita tinggal mengcopy dari sini. Copy, oke. Kira-kira begitu isi ini. Nanti coba kita run. Apa yang dihasilkan dari hasil atau program sederhana aplikasi kalkulator yang telah kami buat ini. Kita run. Oke, kita run. Masih proses dia ini. Oke, ini. Jadi hal yang utama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mendesain model tampilan dari kalkulator itu pada JFrame menggunakan swing control dan swing yang lain di situ. Kemudian yang paling penting tadi adalah mengkopinya pada Java application. Oke, inilah tampilan kalkulator yang telah kami buat di sini. Kita mencobanya dengan misalnya bilangan pertama yaitu 23 dan misalnya 25. Oke, kita klik ke penjumlahan. Nah, di sini hasilnya 48. Kita coba pengurangan. Yap, min 2. Perkalian 575. Pembagian itu 0,92. Jadi dari kelompok kami telah berhasil membuat program sederhana kalkulator dengan menggunakan aplikasi Java NetBeans. Semoga program ini berguna untuk
kita semua, terutama bagi anak-anak teknik informatika yang sedang belajar bagaimana cara membuat aplikasi sederhana ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.